Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Bisik, bincang asik bareng Kopma. Bincang asik bareng Kopma. bersama saya Nurul Mutmainah dan rekan saya. Nianata Juliani. Nah, sebelum kita mulai bahas-bahas soal serius nih terkait kepenulisan dan dunia media kampus, kita terangkan dulu nih suasananya ya. Takutnya kalau langsung serius nih, wajah kami tuh kelihatan tegang, kayak mau sidang skripsi. That's right. Dan ya, kami dapat tips, jika podcast ini seru, maka harus diawali dengan canda gurau. Tapi kami punya satu problem, yaitu humor kami. Kadang humor kami hidup, kadang hilang. Oleh karena itu, bagi teman-teman, jikalau mungkin kami ketawa, tapi teman-teman tidak, ya ketawa saja. Nah, betul. Tapi kalau kalian ini dengar kami tuh ketawa duluan, itu tandanya itu kami sedang menghargai jokes kami sendiri. Maklum, pembawa acara harus itu mencintai pekerjaannya sendiri ya kan? Oke, kita sudahi dulu ya candanya. Kita kembali ke jalurnya. Oke, podcast kali ini itu bertema dari redaksi ke aksi, dari kata ke kreatif. Kami dari Komet Kopma Media, yang merupakan lembaga sayap dari Kopma Alma Mater Universitas Negeri Makassar yang bergerak di bidang media, jurnalistik, dan produksi konten. Nah, jadi obrolan hari ini itu nyambung banget nih sama dunia yang kita geluti, mulai dari nulis berita, editing, bikin konten, liputan, sampai mengelola media Kopma Alma Mater UNM. Karena itu, kami menghadirkan sosok narasumber yang benar-benar cocok dengan tema kali ini. Beliau bukan hanya dosen, tapi juga pembina media kampus yang sudah lama mendampingi mahasiswa di dunia jurnalistik. Nah, telah hadir bersama kami itu narasumber yang di mana narasumber kita hari ini yaitu Bapak Asri Ismail MPD. Nah, merupakan dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, beliau ini juga mengajar mata kuliah seperti jurnalistik, menulis berita dan feature, ahli analisis wacana, linguistik umum, pengantar filsafat juga ya Pak, dan masih banyak lagi guys. Baik, beliau juga menyelesaikan sarjana S1-nya di Universitas Negeri Makassar dan S2 di Universitas Negeri Malang. Selain itu, beliau aktif di berbagai organisasi seperti sekarang itu jabatannya sebagai Ketua Umum Mata Garunda LPD Sulawesi Selatan 2022 sampai tahun sekarang. Dan ya, beliau juga pernah menjadi pimpinan redaksi LPM Provinsi Universitas Negeri Makassar dan berkiprah di Adopsi Sulawesi Selatan. Nah, beliau juga ini mempunyai pengalaman penelitian yang sangat luas, mulai dari isu bahasa, wacana, budaya, literasi, media, sampai privasi digital. Nah, serta beliau ini juga sudah membimbing banyak mahasiswa dalam PKM, magang media, PMM, dan berbagai program kampus lainnya. Wah, luar biasa sekali ya, di mana kita memiliki narasumber yang memiliki pengalaman di bidang akademisi, praktisi, dan bahkan pernah menjadi pembina media sekaligus mantan aktivis pers mahasiswa. Wah, Masya Allah sekali ya pemateri kita hari ini. Terima kasih banyak Pak sudah hadir Baik, di podcast. terima kasih banyak. Baik Pak, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang umum nih, yang paling sering bikin mahasiswa itu bingung, yaitu terkait ide. Nah,
dalam keseharian Bapak ini sebagai dosen dan pembina media kampus, kira-kira itu ide kreatif itu muncul dari mana sih Pak? Baik, makasih banyak Dinda Nurul Mutmainah dan Dinda Nia. Nia. Iya. Jauh pengalaman saya pribadi, ide itu sebenarnya memang menjadi salah satu kendala besar bagi mahasiswa kita. Ya, jadi menurut saya dalam teori konstruksi jurnalisme itu, ide itu harusnya muncul dari isu-isu di sekitar kita dan bagaimana seorang mahasiswa mengamati itu, ide itu. Nah, tapi ada satu hal yang mungkin luput dari kita. Jadi ide itu sebenarnya muncul di hal-hal kecil yang sering kita lakukan. Seperti sekarang ini mungkin di kantin atau di warung-warung kopi atau terkait dengan keresahan-keresahan kita dalam kelas, atau justru mungkin ide itu muncul dari adanya pemantik-pemantik dari berbagai peristiwa-peristiwa sosial yang ada di dalam kampus, atau mungkin ide itu muncul karena kita alami sendiri. Nah, itu biasa yang sebenarnya menjadi masalah di kita karena tidak melihat itu sebagai suatu ide yang bagus, ide yang menarik dan bisa menjadi konsumsi nasional atau konsumsi publik kita. Iya. Yeah. Jadi intinya ini Pak kayak ini ide muncul itu berarti kepekaan itu penting sekali ya Pak? Ya, kepekaan seorang jurnalis itu kan sebenarnya punya kepekaannya sangat tinggi. Seorang jurnalis ada yang di Kopma Almater ini saya yakin punya kepekaan tinggi. Seorang jurnalis itu tidak melihat sebuah pohon tumbang baru dianggap sebagai sebuah peristiwa. Tapi seorang jurnalis itu adalah bagaimana dia mencurigai daun yang gugur setiap hari. Kenapa harus daun sebelah kiri yang jatuh? Kenapa harus dari ranting kanan yang jatuh? Seorang jurnalis itu punya kepekaan seperti itu menurut saya. Jadi itu harus diimbangi dengan kemampuan melihat realitas, ya, melihat suatu realitas yang sifatnya normal-normal saja, sifatnya ideal-ideal saja. Tapi kalau seorang jurnalis harus mencurigai setiap peristiwa yang ada. Itu, misalnya tadi yang saya jelaskan, mungkin di dalam kelas kita ada di ekonomi mungkin atau di fakultas bahasa, di teknik, melihat bahwa dosennya sering hadir, aktif dan sebagainya, tapi tidak mencurigai kenapa dia harus hadir setiap hari dan sebagainya. Jadi seorang jurnalis itu harus menumbuhkan rasa kecurigaan terhadap setiap peristiwa yang ada di sekitar kita. Gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin sedikit membahas soal kendala yang jurnalis alami, di mana tuh sekarang isu-isu yang beredar itu kadang tidak benar atau bisa dikatakan hoax. Nah, bagaimana sih Pak cara menyaring yang mana sih isu yang benar untuk bisa dijadikan riset atau dijadikan berita, Pak? Iya, saya pikir di era digital, di era AI sekarang harus informasi itu banyak sekali. Jadi adik-adik saya pikir tidak perlu lagi seperti di zaman saya. Di zaman saya itu kan kita mencari informasi. Sekarang tidak. Informasi yang hadir di kita. Adik-adik, iya benar kan? Jadi adik-adik itu bangun pagi di WA grupnya, bahkan di chat pribadinya itu sudah banyak informasi masuk. Tugas kita adalah menentukan informasi mana yang akan dibaca. Ya, saya pikir itu jadi teori responsibility sosial itu sebenarnya ada beberapa cara yang menurut saya yang ditawarkan bagaimana sebenarnya mendeteksi dan mengambil informasi yang cocok, yang sifatnya benar, yang berbasis fakta. Misalnya pertama adalah apakah informasi itu, kalau kita ingin kaitkan dengan riset misalnya atau data untuk naskah jurnalistik kita adalah pertama kita melihat dari relevansinya. Apakah informasi itu, apakah isu itu relevan dengan apa yang terjadi sekarang kita atau relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Yang kedua adalah dampak. Dampak ini penting sekali karena kemampuan seorang jurnalis untuk mendeteksi seperti apa arah, seperti apa dampak dari isu yang ada itu. Dampak ini misalnya ketika ada isu kenaikan BBM, isu kenaikan UKT, apakah itu berdampak ke mahasiswa atau tidak? Itu yang menjadi penting sebenarnya. Kalau itu berdampak secara keseluruhan, secara grounded, itu penting. Itu menurut saya wajib untuk diambil sebagai isu strategis untuk dijadikan topik riset atau topik dari isu besar yang akan diangkat dalam jurnalis kita. Ketiga adalah keberlanjutan. Jadi keberlanjutan ini penting menurut saya dalam teori
Itu karena keberlanjutan ini menentukan sejauh mana pendampingan advokasi yang akan dilakukan oleh kita sebagai seorang jurnalis. Iya, pendampingan advokasi ini adalah menentukan sebagai final dari bagaimana kita mendampingi, bagaimana kita mengadvokasi isu-isu besar itu mungkin yang berdampak ke teman-teman Anda, saudara Anda, atau sebaya Anda di kampus. Iya, saya pikir dunia kampus itu kan sebenarnya adalah dunia kecil Indonesia. Dunia kampus, iya benar. Padahal saudara Nurul, Nia, saya yakin dan percaya mengetahui bahwa kampus itu adalah ruang mini Indonesia. Semua ada presiden BEM-nya, ada rektornya, ada WN, semua ada pimpinannya, semua ada menteri. Tapi kalau kita lihat terjemahkan dalam dunia yang realitas dengan kita, itu ada menteri, ada presiden, dan sebagainya. Tapi kalau di dunia kampus adalah bagaimana Anda belajar bertumbuh. Melihat sebuah peristiwa itu adalah bagaimana Anda membantu dan melihat peristiwa itu menentukan sikap kita sebagai seorang jurnalis. Itu, ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Ya. Jawabannya, Pak. Nah, mungkin dari pengalaman yang tadi dijelaskan itu, Yeah. Pak, mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling membekas nih selama membimbing mahasiswa menemukan ide itu, mulai dari yang lahir itu dari pengamatan mereka terhadap terhadap media dan lingkungan sekitar. Baik, saya sebenarnya kalau pengalaman cukup banyak karena di Pemprov sekitar dulu di kampus sini, kita satu kampus, saya kurang lebih 5 tahun di salah satu lembaga besar juga di UNM, cukup banyak pengalaman yang menarik. Pertama mungkin waktu saya saya juga pernah jadi ketua himpunan dulu. Menurut saya isu yang paling mutakhir di kami adalah orang menganggap bahwa prodi pendidikan bahasa dan sastra itu adalah prodi yang tidak punya masa depan, atau madesu namanya, masa depan suram. Iya. Ya, menurut saya itu ya. Jadi akhirnya kami coba berdialog, ya, berdiskusi dengan teman-teman. Oh, kita menemukan satu ide besar. Jadi akhirnya kami mengundang seluruh perwakilan kampus di Indonesia yang waktu itu untuk membincang bagaimana eksistensi bahasa Indonesia. Ya, akhirnya kita buat satu forum namanya Perada Bahasa Nasional, itu di zaman saya dan teman-teman dulu untuk merancang, dan akhirnya kita menjadikan menghasilkan satu rekomendasi besar bahwa bahasa dan sastra Indonesia adalah suatu identitas yang wajib kita pertahankan, wajib kita sematkan dalam ingatan kita sebagai bukti bahwa itu adalah identitas secara kultural kita dan sebagainya. Kedua, teman-teman saya punya isu dulu besar. Dulu di kampus kita itu ada namanya isu cukup besar, isu jual beli nilai. Itu Iya, itu sudah sangat lumrah. iya, itu sudah ada. Saya pernah terjadi, saya waktu itu, menurut saya orang menganggapnya itu hal biasa aja, seperti yang dikatakan dia, itu lumrah, biasa aja terjadi. Tapi dulu saya menganggap itu adalah isu yang akan merusak marwah akademik kita. Yang pada akhirnya saya harus dan teman-teman menginvestigasi kurang lebih 1 bulan, menyamar jadi mahasiswa terkait itu, dan akhirnya kita dapat satu fakta besar. Poinnya bukan sebenarnya untuk merusak reputasi kampus, tapi poinnya adalah bagaimana mengembalikan marwah akademik kita di kampus. Itu yang saya lakukan, dan akhirnya setelah berita ini terbit dan menjadi konsumsi publik, terutama di Sivitas Akademika Universitas Makassar, lahirlah sebuah kebijakan baru. Dan alhamdulillah, karena hasil penelitian kita, riset kita, dan hasil investigasi yang kami lakukan, di fakultas tersebut itu sudah tidak terjadi lagi. Menurut saya itu adalah satu dampak besar yang bisa kami lakukan dulu, seperti itu. Iya. Gimana? Luar biasa sekali, Pak, pengalamannya. Iya. Baik, untuk pembahasan tadi itu mengenai dari meja redaksi ke panggung ide. Nah, kita sedikit bergeser ke proses kreatif nih, Pak. Banyak nih, Pak, mahasiswa yang bilang, saya ini punya ide, tapi bagaimana sih caranya untuk mengeksekusi ide ini agar bisa diwujudkan atau bahkan berdampak di lingkungan? Mungkin Bapak bisa memberikan saran? Iya, ide itu kan banyak sekali ya. Jadi Nia atau Nurul Mutmainah melihat ide itu sebagai selama ini konstruk yang muncul di kita bahwa ide itu adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat orang siswa ragu-ragu. Kalau dari base pengalaman saya sejatinya, kenapa dulu saya susah menulis? Ternyata saya ada satu teori besar yang saya tangkap, dan saya tidak tahu itu dikutip dari mana. Tapi yang saya tangkap adalah, ketika teman-teman saya bertanya, menulis itu apa definisinya? Terminologi menulis itu apa? Jadi menurut saya, terminologi menulis adalah menulislah.
Ya, kelemahan kita terlalu panjang lama kita berpikir 1 jam, 2 jam sudah habis 1 kopi, sudah habis sepiring pisang goreng, belum ada 1 kata pun ditulis. Nah, menurut saya ini salah satu tips yang boleh dilakukan oleh teman-teman. Pertama adalah tulis saja apa yang dipikirkan dulu. Itu poin. Menurut saya, kalau sudah dipikir tulis saja, nanti itu kan ada proses editing, proses refleksi, proses melihat kembali tulisan kita. Nah, di situ kemudian menurut saya harus segera dituangkan. Misalnya ada Nurul punya ide, oh saya Pak melihat bahwa ada satu case di kampus kita, ternyata beberapa orang mahasiswa kita itu meskipun dia berada dalam kondisi, mohon maaf ini secara hierarki sosial dia kaya atau menengah, tapi susah membayar UKT. Ya, itu berdampak secara ekonomi. Seperti apa sebenarnya, apa masalah mereka dan sebagainya. Menurut saya yang dilakukan adalah menulis saja dulu apa yang ada dalam pikiran kita. Setelah itu baru bisa dilanjutkan. Karena kalau tidak, dia akan menumpuk di kepala dan pada akhirnya dia akan hilang sendirinya. Karena memori otak kita itu kan sebenarnya sangat terbatas pada satu ide besar. Jadi kalau itu menumpuk kemudian muncul hal peristiwa baru, maka dia akan hilang sendirinya. Maka menurut saya salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah tulis apa yang Anda pikirkan. Nah, itu. Tapi poin dalam hal ini yang ingin saya sampaikan, sebagai seorang jurnalis, bukan hanya diminta menulis. Iya. Saya pikir salah satu hal yang mungkin saya tekankan oleh saudara Nurul Mutmainah sebenarnya adalah orang jurnalis itu tidak diminta menulis, tapi diminta mempertanyakan. Ya, kenapa dia harus menulis itu? Jadi, untuk memumpuk rasa kepercayaan diri kita adalah diminta untuk mempertanyakan sebuah peristiwa yang Anda ingin tulis. Seperti apa dan sebagainya. Kedua, sebagai seorang fungsi jurnalis, adik-adik di alma mater saya percaya sekali Kopma dalam hal ini, setiap kampus itu Kopma itu menjadi identitas yang harus hadir sebagai jantung ekonomi dari cara belajar orang di kampus, di mana kampus apapun. Saya hampir berkeliling di Indonesia menemukan jalan-jalan ke kampus, semua itu ada Kopmanya. Kenapa? Saya selalu bertanya, kenapa harus ada Kopma? Ternyata itu adalah cara kampus untuk memupuk rasa cinta mereka terhadap bagaimana sebenarnya mengembangkan wirausaha, mengembangkan jiwa bisnis kita, dan mengembangkan manajemen ekonomi kita. Itu menurut saya penting. Ternyata Kopma itu menjadi salah satu jantung penting di kita. Itu menurut saya ya. Seperti itu, Nurul Mutmainah. Iya. Tadi saya dengar itu Pak kayak kayak kalau nongkrong begitu Pak. Nah, biasanya itu kayak pernah tidak Pak kalau ada ide kecil mungkin cuman dari diskusi kayak di tempat nongkrong begitu, atau cuman diskusi santai di kelas itu, tapi akhirnya jadi karya besar atau program mahasiswa Pak. Oke, maksudnya pernah tidak pengalaman saya selama ini mungkin gara-gara nongkrong, ya. Oke, ada satu poin besar. Saya dulu waktu mahasiswa, ada mungkin belum. Ini sekarang kita di kampus di BLU ya, belum ke PTMBH. Tapi perbincangan terkait PTMBH itu sudah lama sekali. Jadi isu itu sudah banyak sekali. Bahkan kami membincang dulu bagaimana kalau PTMBH, bagaimana kalau BLU. Ternyata isu komersialisasi pendidikan itu penting sekali. Ya, jadi kita membincang bahwa hari ini nanti kalau ketika terjadi komersialisasi pendidikan, maka yang poin yang akan menjadi dasar adalah mahasiswa pada akhirnya dipaksa menjadi pelanggan. Dia harus membayar apapun yang akan dilakukan. Dan saya mungkin sebagai dosen akan menjadi memberikan etalase ke teman-teman untuk melihat kira-kira mau beli apa dan sebagainya, membeli buku apa, membeli kelas ini apa dan sebagainya. Menurut saya itu menjadi perbincangan, pada akhirnya itu meledak. Menurut saya itu dibincangkan oleh lembaga kemahasiswaan atau ormawa. Di kampus lain kan namanya ormawa, lembaga kemahasiswaan dibincang oleh BEM, dan akhirnya berujung kepada aksi yang luar biasa besarnya, dan kita berhasil menahan rencana pimpinan kampus untuk menjadikan kampus sebagai kampus PTMBH. Menurut saya itu salah satu strategi yang ide kecil yang bisa memantik api besar, memantik aksi besar yang dilakukan oleh adik-adik kita mahasiswa. Jadi seorang jurnalis, Nurul Nia itu sebenarnya adalah tanggung jawab besar, punya kepentingan besar bagaimana menjadikan kampus sebagai sebuah laboratorium ilmu pengetahuan, laboratorium dialektis yang bisa teman-teman lakukan. Jangan hanya menjadi
mahasiswa yang ya udah saya selesaikan tugas kuliah, setelah itu ujian skripsi dan akhirnya bergelar, mengambil gelar. Menurut saya tidak. Menjadi seorang mahasiswa itu adalah menjadi mahasiswa tidak hanya sebagai agent of change, tapi menjadi mahasiswa yang memberikan kritik, berani memberikan kritik, berani menjadi seorang edukator, dan menjadi seorang motivator untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang Anda lihat belum tumbuh sama sekali di kampus kita. Karena kampus itu adalah ruang untuk tumbuh seorang mahasiswa. Menurut saya, itu ya. Iya, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Asa atas pengalaman yang diberikan. Jadi saya mungkin bisa sedikit membahas soal isu yang Bapak tadi katakan kalau mahasiswa itu harus tetap kritis dalam melakukan verifikasi informasi. Nah, bagaimana sih Pak menentukan apakah informasi yang kita terima itu dapat diverifikasi informasinya dan kita tetap kritis meskipun isu-isunya bisa dikatakan benar dan tidak hoax. Iya. Tugas seorang jurnalis, terutama di Kopma Alma Mater ini, menurut saya itu berat. Satu, karena tugasnya itu melampaui apa yang dimaksud dengan fungsi jurnalis. Fungsi jurnalis hanya sekadar menyampaikan informasi, kemudian menyampaikan fakta. Tapi kan tugasnya adalah bagaimana dia menyalin fakta itu menjadi satu berdasarkan hasil dialog, berdasarkan hasil diskusi, berdasarkan hasil dialektis, menjadi satu ilmu pengetahuan yang kemudian disampaikan kepada publik. Maksud saya, poinnya seorang jurnalis kampus itu kan punya tugas mulia menurut saya. Dia bertanggung jawab penuh bagaimana mencerdaskan sivitas akademika. Jadi kalau hanya memberikan fakta, menurut saya itu tidak kritis. Kritis itu adalah bagaimana Anda menilai fakta itu dalam teori pembingkaian atau teori framing. Bagaimana Anda membingkai peristiwa itu sesuai kepentingan kita yang dekat dengan kemanusiaan. Jadi membingkai, berita itu kan dibingkai ya teman-teman. Banyak sekali berita, akhirnya di Kopma Alma Mater ini memilih, oh saya mau bingkai bagian peristiwa ini. Jadi kita itu sebagai seorang jurnalis diminta untuk membingkai peristiwa sesuai kepentingan kita. Kepentingan kita itu yang menurut saya berpihak kepada kepentingan sivitas akademika, berpihak kepada kepentingan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan kepentingan kita. Karena seorang jurnalis itu menurut saya tidak boleh jadi netral terhadap sebuah peristiwa. Iya, seorang jurnalis mahasiswa itu dia harus berpihak kepada kepentingan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan jurnalis mahasiswa. Seperti itu. Iya. Nah mungkin menurut Bapak nih apa yang membuat sebuah tulisan itu punya makna atau dampak? Apa bedanya dengan tulisan yang cuma ikut tren begitu? Iya. Kalau mungkin teman-teman ada Gen Z nih ya. Iya Pak. Sebutnya FOMO. Iya. Iya. Menurut saya tulisan besar itu adalah tulisan yang tidak melihat sebuah viralitas ya, atau viral atau tidaknya. Tapi menurut saya tulisan yang berdampak itu dan real adalah tulisan yang bersumber dari kejujuran, tulisan yang bersumber dari hati nurani kita, tulisan yang bersumber dari kebisingan, tulisan yang bersumber dari hasil dari apa ya istilahnya, hasil dari konsensus yang muncul di masyarakat, hasil dari persoalan kecil dari masyarakat, dan itu yang diangkat. Menurut saya itu adalah tulisan yang jujur, penuh integritas. Jadi misalnya jangan sekali-kali, karena persoalan yang menjadi dasar kita adalah seorang jurnalis itu penuh tekanan, teman-teman, terutama di media nasional mungkin, atau kalau di dunia kampus tekanan kita adalah birokrat ya, untuk melarang kita menulis satu ini dan memaksa kita untuk menulis satu yang menurut mereka, kehendak mereka itulah yang benar. Nah itu yang jadi tantangan. Tapi menurut saya tulisan yang benar adalah tulisan yang seperti yang saya katakan di awal, tulisan yang berpihak kepada masyarakat, tulisan yang berpihak kepada mahasiswa, tulisan yang berpihak kepada sivitas akademika. Misalnya adik-adik menulis terkait adanya satpam di kampus kita yang mungkin ternyata digajinya kecil, mereka sudah bekerja pagi sampai malam dan sebagainya. Menurut saya itu tulisan-tulisan yang berpihak kepada masyarakat sivitas akademika. Ataukah adik-adik menulis terkait satu peristiwa, ternyata banyak di antara kita setiap pembayaran semester dia kesulitan, ya, dia kesulitan membayar.
dia susah dapat uang dari orang tuanya karena mungkin dalam secara hierarki sosial dia berada di bawah kita dan sebagainya. Menurut saya itulah tulisan-tulisan yang tidak bisa disentuh oleh nasional, tapi bisa disentuh dengan baik, dibalut dengan baik oleh teman-teman yang bekerja sebagai jurnalis di kampus. Itu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita hari ini terkait bagaimana proses kata berubah menjadi karya. Nah, selanjutnya ini mungkin bagian yang paling seru ketika tulisan berubah menjadi aksi nyata. Nah, apakah Bapak pernah melihat karya mahasiswa yang memicu gerakan atau perubahan nyata, baik itu di dalam kampus maupun di masyarakat? Iya, saya pikir banyak sekali gerakan-gerakan mahasiswa kita yang awalnya mungkin hanya secuil tulisan dalam berbagai program kementerian. Saya pikir itu adalah salah satu aksi nyata yang dilakukan, misalnya di teman-teman pasti sudah tahu terkait CKM, PP Formal terakhir tahun 2023 kemarin saya membimbing satu tim mahasiswa itu karena persoalan lingkungan atau persoalan ekologi yang pada akhirnya kami dalam hal ini mungkin sampah di masyarakat itu mungkin orang menganggapnya kalau di daerah perkotaan yang menganggapnya ada sesuatu yang buruk ya, tapi kami coba mengurai sampah di kabupaten kemarin. Akhirnya kita mengurai sampah itu menjadi satu hal yang bernilai ekonomis, menjadi satu, misalnya kemarin dalam program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa, pertama kali saya membimbing satu tim yang dilaksanakan oleh Belmau, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek, membimbing bagaimana mengolah sampah itu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Misalnya kemarin jadi briket yang akhirnya bisa diolah oleh masyarakat kita, dan itu menurut saya adalah satu aksi nyata besar yang bisa memicu gerakan-gerakan di daerah lain. Karena ternyata selama ini orang lebih sampah ya udah, ya sampah itu tinggal ditunggu bagaimana diurai. Padahal sampah itu berbagai jenis dan ada yang puluhan tahun baru bisa terurai. Dan akhirnya satu ide besar mahasiswa kita atas keresahannya dengan lingkungan yang mungkin kalau di kemahasiswaan kita di dunia akademik kita menyebutnya ekologi sosial, yaitulah ya ini kita bisa urai jadi briket dan menjadi batu bata kemarin itu, dan itu akhirnya berdampak ke Pemda dan Pemda menggunakan. Menurut saya itu adalah satu langkah berani, satu langkah yang sangat bagus yang bisa memicu gerakan-gerakan sosial kecil lain di daerah-daerah lain seperti itu. Baik Pak, saya ingin sedikit mengungkit tentang realita yang ada di dunia kampus, di mana ada statement yang mengatakan kalau media kampus itu dianggap kecil. Padahal dari pembicaraan kita di awal sampai sekarang itu menjelaskan bagaimana sih dampaknya media kampus ini. Nah, bagaimana sih Pak mengubah statement itu hanya dari sebuah kata atau tulisan agar statement itu dapat berubah di kalangan mahasiswa? Karena kita tahu media kampus itu memiliki dampak yang besar, bukan hanya di lingkungan mahasiswa, tapi juga bahkan di lingkungan masyarakat sekalipun. Iya, baik, makasih banyak Nia. Jadi menurut saya pandangan terkait media kampus adalah hal yang kecil dan tidak seperti kalau dibandingkan dengan media nasional itu adalah keliru ya. Sejauh pengalaman saya pikir pertama, andaikan tidak ada media kampus maka revolusi 1998 tidak akan terjadi. Karena itulah menjadi sumber informasi mahasiswa kita sehingga ini bergerak demo dan sebagainya, akhirnya terjadi reformasi 1998. Jadi media kampus adalah pemantik api yang membakar. Kedua, statement itu perlu kami luruskan karena saya selalu percaya berdasarkan komunikasi saya waktu kuliah, waktu jadi aktivis sebagai pers kampus, bertemu dengan Dewan Pers. Jadi media kampus adalah media yang pure, paling murni, paling bersih, karena di situ diajarkan banyak hal. Pertama, satu-satunya media yang paling independen di dunia mungkin ini adalah media kampus, karena mereka tidak lepas dari berbagai tekanan, kepentingan pasar, iklan, engagement, kepentingan politik, kepentingan pemerintah, kepentingan kekuasaan. Itu lepas dari itu. Media kampus itu adalah membiarkan orang-orang yang bekerja sebagai wartawan kampus untuk terus bertumbuh, belajar sebebas mungkin bagaimana dia mengekspresikan. Kedua, ada satu hal perbandingan mungkin yang perlu saya terapkan sampaikan ke Nia maupun sampaikan ke Nurul Mutmainah. Pertama, kalau kita melihat secara premium itu media nasional itu kan sebenarnya membingkai peristiwa-peristiwa besar.
tapi tidak akan menyentuh peristiwa-peristiwa misalnya satu terkait UKT, terkait kampus inklusif, terkait dinamika bagaimana keamanan perempuan di kampus, terkait bagaimana bagaimana peristiwa-peristiwa perkuliahan di kampus. Itu tidak mungkin menjadi headline di media sosial, di media nasional. Tapi justru itu yang dekat, media kampus lebih dekat dengan realitas mereka. Ya. Hal itulah yang dibicarakan di media kampus, dan menurut saya adalah media kampus adalah media yang paling secara nurani, secara jujur, secara adil memberitakan apapun yang ada di dalam kampus, dan itu tidak bisa disentuh oleh media nasional. Poinnya, konklusinya banyak kesimpulan yang saya ingin tanyakan kepada Nia maupun Nur Mutmainah, bahwa media kampus adalah media yang paling murni terkait independensi, kejujuran, integritas, dan media kampus itu mewadahi hal-hal kecil dari kehidupan sivitas akademik, termasuk mahasiswa kita. Ya, media nasional tidak mungkin menangkap bagaimana Anda hilang dompetnya, bagaimana peristiwa parkir di kampus, tidak mungkin dia beritakan. Tapi media kampus memberitakan hal itu, karena dia dekat dengan realitas, dengan dirinya sendiri, seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih. Nah mungkin Pak, kira-kira ini kunci agar ide ini yang awalnya itu cuman wacana media bisa benar-benar berubah menjadi aksi nyata. Nah, apa yang harus diperkuat ini oleh penulis, pembaca maupun organisasi seperti Media Kopma ini, Pak? Oh iya, saya membaca dari proses, misalnya saya pikir tidak mungkin ada seorang menjadi wartawan, Anda jadi wartawan kampus, membangun media kampus kalau Anda tidak pernah baca 9 elemen jurnalisme ya, yang ditulis oleh Bill Kopach dan Tom Rosenthal. Ya, itu wajib itu dibaca. Ada Nia dan wajib membaca itu sebelum bekerja sebagai jurnalis, karena itu adalah pedoman awal, patokan, fondasi awal untuk menjadi seorang jurnalis. Itu adalah verifikasi. Ya. Tapi di situ sebenarnya ada beberapa teori jurnalistik. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang wartawan muda seperti adik-adik. Pertama adalah kesadaran, kolaborasi, dan konsistensi. Itu poin penting yang dilakukan. Kesadaran itu apa? Fondasi moral kita. Kesadaran itu penting dimiliki oleh seorang mahasiswa, seorang jurnalis, karena itulah yang akan memicu mereka untuk bergerak. Kedua tadi adalah kolaborasi. Kolaborasi ini penting karena untuk membangun sinergitas dengan lintas unit dosen, karyawan, satpam, ya, asosiasi mahasiswa, pimpinan. Kenapa penting? Karena sumber informasi di situ berputar. Yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi ini adalah napas panjang dari perjuangan seorang wartawan, seorang jurnalis muda. Karena kalau Anda hanya setelah Anda dapat tekanan besar, diancam bagaimana, Anda berhenti menulis kebenaran, berhenti menuliskan fakta, maka itulah sebuah kegagalan dari seorang jurnalis. Menurut saya konsistensi itu adalah napas panjang dari perjuangan kita. Ya, senior saya selalu katakan begini, waktu saya jadi seorang jurnalis, satu-satunya yang boleh ditakuti oleh seorang jurnalis adalah Tuhan. Selebihnya selama itu, iya benar. Ini jokes atau bukan, tapi menurut saya seorang jurnalis itu kan is good news adalah bad news. Ya, jadi berita yang bagus adalah berita yang jelek. Menurut saya poinnya adalah ketika Anda mengkritik kampus dengan sangat keras, itulah bentuk cinta yang paling tinggi ya terhadap kampus. Menurut saya itu adalah salah satu cara berpikir yang realistis yang harus dibangun oleh seorang jurnalis muda seperti Anda. Bahasa klasiknya begini, yang mana dikatakan berita? Yang dikatakan berita adalah bukan anjing menggigit orang, tapi ketika orang menggigit anjing, itulah bisa dikatakan berita. Ya, kalau orang biasa melihat anjing menggigit orang itu bukan berita, tapi itu kalau ada yang menjadikan berita itu berarti belum memahami, belum menginternalisasi yang namanya nilai jurnalistik. Tapi kalau anjing orang menggigit anjing, itulah berita. Iya benar, seperti itu. Hati banyak. Terima kasih banyak Pak atas ilmu dan waktunya, dan terima kasih juga untuk semua pendengar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kolaborasi kreatif berkarya bersama
Cuma di komen. Bincang asik bareng Kukma.